Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam siraman rohani dari Gereja Isa Al-Masih Jemaat Kebangsaan. Mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Terima kasih untuk hari ini, untuk kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk berkat firman Tuhan yang akan kami terima. Berbicaralah untuk kami sekalian ya Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 1 ayat 6. Terjemahan baru berbunyi demikian. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Sekali lagi ya. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Apa yang akan kita renungkan hari ini? Ada dua jalan, saudara. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Dan disebutkan di dalam ayat ini, Tuhan mengatakan jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Kalau begitu, jalan orang benar menuju kepada, tentu saja, menuju kepada kekekalan hidup, menuju kepada kebenaran. Karena itulah jalan hidup orang benar, dan ini disampaikan oleh pemazmur. Kita diingatkan bahwa hidup ini itu bicara tentang pilihan. Kamu memilih menuju atau mengikuti jalan orang fasik, atau bertahan menjadi atau menjalani jalan hidup sebagai orang benar. Mari kita berbicara tentang hal yang sederhana di dalam kehidupan kita. Saudara, setiap pagi bangun, masing-masing kita punya ritual. Saya boleh mengatakan ritual, artinya hal yang rutin kita kerjakan. Setiap kita bangun, tentu kita punya hal-hal dan rencana-rencana yang sudah kita susun semalam sebelumnya. Ada yang hari itu akan belanja, ada yang hari itu akan bekerja, ada yang hari itu akan ada di rumah saja, itu pilihan. Mau berangkat bekerja sekalipun sakit, itu pilihan. Mau tinggal di rumah sekalipun sehat, gak usah pergi bekerja, itu juga pilihan. Mau ngapa-ngapain, mau gak ngapa-ngapain, mau segera beraktivitas, itu juga pilihan. Tapi bagaimana dengan orang-orang benar? Yesus mengajarkan kepada kita, seluruh kehidupan kita, jika ditarik garisnya, benang merahnya, itu mengerucut, itu menuju kepada kehidupan Yesus. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, lalu kemudian manusia mengambil jalannya sendiri dan kemudian menutup rasa malunya itu dengan menyematkan daun-daunan, dan Allah kemudian memberikan pakaian dari kulit binatang, tentu ada pengorbanan. Itu menunjukkan bahwa dari awal untuk menyelesaikan permasalahannya itu dimulai dari Allah sendiri. Idenya dari Allah dan yang benar adalah Allah. Itu sebabnya segala sesuatu dalam kehidupan kita mestinya mengacu, meneladan daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Setiap kali pagi-pagi benar, Yesus mengawalinya dengan datang kepada Bapanya dan menyerahkan segala sesuatu. Saya tidak tahu ritual apa atau hal-hal rutin apa yang saudara kerjakan, tetapi ini akan menentukan jalan yang akan kita tempuh dan yang akan kita jalani sepanjang hari itu. Bayangkan saudara, kita hidup itu akan menghadapi hal-hal yang di luar daripada pemikiran kita, di luar daripada dugaan kita. Mungkin kita berpikiran baik-baik saja. 2 hari yang lalu saya baik-baik saja saudara. 2 hari sebelumnya lah ya, sebelum saya rekaman ini. Saya baik-baik saja, dan ketika malam hari saya mencoba untuk merekam untuk contoh, untuk vokal group virtual, begitu saya rekam, saya itu duduknya bersimpuh. Kalau orang Jawa bilang itu tempoh saudara. Saya sehat-sehat aja, sudah keliling, sudah belanja sehari sebelumnya keperluan gereja. Lalu kemudian pada saat sudah selesai saya lakukan, ini saya lakukannya itu bukan untuk kesenangan pribadi, tetapi saya merekam yang akan dipergunakan untuk contoh, untuk lagu. Dan kemudian saya berdiri, tiba-tiba pinggang bagian belakang saya itu sakit sekali, dan aduh rasanya itu gak bisa untuk jalan, dan saya hanya berbaring saya. Lalu kemudian bangun hari Sabtu, saya tetap beraktivitas dan pulang itu dalam kondisi yang badan itu gak nyaman sampai hari Minggu, tetapi saya harus duduk saja. Itu kan hal-hal yang tidak pernah saya duga.
Padahal sebelumnya itu baik-baik saja. Nah, kira-kira seperti itu, saudara. Tiba-tiba saja menjadi sakit, tiba-tiba saja kita mengalami hal-hal yang, loh kok tiba-tiba begini, ya suddenly gitu, tiba-tiba saja, dan hal-hal yang akan membuat kita risau, hal-hal yang membuat kita resah, itu adalah hal-hal yang terjadinya itu enggak seperti yang kita duga. Sama halnya ketika kita bangun pagi dengan segala rencana-rencana yang sudah kita susun, tiba-tiba bangun itu kita menghadapi, loh kok terjadinya seperti ini. Nah, kita butuh apa dan butuh siapa, saudara? Kita sebagai umat ciptaan Tuhan, Tuhan adalah pencipta kita. Tahu ya, kita percaya Tuhan memang menyertai kita, saudara. Tuhan menjanjikan penyertaannya kepada kita. Tetapi sejauh mana kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita akan meneladani apa yang Kristus lakukan. Kristus disebut juga Tuhan, ya, karena dia adalah Tuhan. Boleh dibaca di dalam Injil Yohanes, baca saja saudara, di situ akan menemukan siapakah menurutmu aku ini? Engkau adalah guru. Ya betul, memang aku adalah guru dan Tuhan. Tetapi Kristus memiliki hubungan yang intim sekali dengan Bapa. Sehingga sebelum memulai pekerjaannya, sebelum memulai segala aktivitasnya, Yesus selalu memberikan waktunya, menyempatkan dirinya untuk bertemu dan berjumpa dengan Bapa. Maka kita mendapati di dalam pelayanannya selalu tertuju kepada Bapa. Apakah Bapa dimuliakan dengan kehidupannya? Ketika orang banyak ada dalam kelaparan, ingat ya, 5.000 orang laki-laki berkumpul, belum dengan keluarganya, mendengarkan Yesus ketika khotbah. Lalu kemudian tidak ada makanan, sementara sudah sore sekali. Lalu datanglah 2 anak, membawakan 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus apa? Yesus tidak melakukan, aku juga punya kuasa, enggak. Aku juga hebat, tidak. Tapi mengangkat roti dan ikan itu dan bersyukur kepada Bapa. Dan dari situlah kemudian Bapa itu bekerja, menyatakan kemuliaannya. Karena Bapa dimuliakan, Yesus memuliakan Bapa. Yesus memulai segala sesuatunya dengan menyerahkan dan mempercayakannya. Maka di jalan kehidupannya ketika Yesus harus menghadapi kematian, saudara, Yesus mengatakan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya percaya Yesus mampu mengatakan itu karena hubungan intimnya, kedekatannya dengan Bapa. Segala sesuatu, hal-hal yang terjadi di dalam kehidupannya yang berat sekalipun untuk kehidupan Yesus, tetapi Yesus tahu bagaimana menghadapinya karena dia tahu bahwa apa yang terjadi itu atas kehendak daripada Bapa. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita bukan berarti Tuhan itu tutup mata. Tuhan melihat kok. Tuhan melihat segala sesuatu, bahkan mungkin sakit yang tiba-tiba saja saya derita, apapun yang tiba-tiba menimpa kita yang tidak pernah kita duga, Tuhan ada di dalamnya. Tetapi sejauh mana sekali lagi kita datang kepada Tuhan dan kita mempercayakannya, maka mulailah pagi itu dengan memilih jalanmu. Tuhan mengenal jalan orang benar tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ketika kau memulai hari itu, saudara, memulai bekerjakah, berangkat ke kantorkah, lalu bertemu dengan hal-hal yang membuatmu emosi, yang membuatmu marah, yang membuatmu terluka, yang membuatmu pusing 7 keliling. Tapi kita akan tahu dengan siapa kita menghadapinya dan harus bagaimana kita menghadapinya. Dan bagaimana kita tahu dapat menghadapi dengan benar, karena kita punya hubungan yang benar dengan Bapa. Bapa yang akan menuntun kita melalui Roh Kudus-Nya, menerangi hati dan pikiran kita. Maka mari kita sekali lagi kita belajar. Dan kita terus belajar meneladani Kristus yang menyerahkan hidupnya, pelayanannya, hari-harinya kepada Bapa dan memiliki hubungan yang intim dengan Bapa. Dan kita mau ingat pemazmur yang mengingatkan kepada kita, Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Mau pilih yang mana? Pilih jalan orang benar, memang gak enak, saudara. Yang lain bangun tidur langsung brus pergi, kita harus duduk dulu dan berserah. Yang lain langsung tidur malam hari, kita mesti datang dulu menyerahkan semuanya. Yang lain bisa membalas dendam, kita gak bisa. Yang lain bisa emosi, marah-marah gak karuan, kita mesti menahan diri. Itu jalan orang benar. Tetapi kita tahu jika kita mengikuti jalan orang fasik, akhirnya adalah menuju kepada kebinasaan. Sekali lagi, pilih yang mana? Jalan orang benar atau jalan orang fasik? Mari kita minta Roh Kudus untuk menerangi dan memampukan kita untuk kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita sebagai orang-orang yang sudah dimenangkan, sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan, sebagai umat pemenang yang lebih daripada pemenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.